iTalk di 88,9 FM setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 hingga 11 siang bersama saya, Jian Fahira, kupas berbagai fenomena dari sudut pandang si introvert. Selamat mendengarkan. Selamat pagi menjelang siang iTalkers, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam suasana yang positif ya. Kembali lagi di iTalk 88,9 FM di program acara kesayangan kamu di Dialog Diam. Bareng aku Jihan. Dan aku, Kayla. Hari ini kita bakal ngobrolin satu fenomena viral yang mungkin sering banget kita alami, tapi jarang banget disadari. Betul gak, Ji? Betul banget, Kai. Jadi nih, tema hari ini adalah silent treatment. Mungkin iTalkers pernah nih ngalamin, atau malah jadi pelaku tanpa disadari. Jadi, buat iTalkers yang penasaran, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di iTalk 88,9 FM, karena kita bakal kupas tuntas fenomena viral tentang silent treatment ini. Dan mungkin bisa jadi edukasi bagi kalian juga, terlebih lagi untuk si introvert ini, Ji. Siapin posisi paling nyaman, karena kita bakal bahas seru banget hari ini. Jadi, buat iTalkers yang penasaran, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di iTalk 88,9 FM. Karena kita bakal kupas tuntas fenomena viral tentang silent treatment ini. Dan mungkin bisa jadi edukasi bagi kalian nih. Terlebih lagi, untuk si introvert, siapin posisi paling nyaman karena kita bakal bahas seru banget hari ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi apa sih Kai yang maksudnya dari silent treatment ini? Boleh tolong jelasin nggak? Nih, kalau menurut para ahli Ji, silent treatment adalah bentuk komunikasi di mana seseorang memilih untuk mendiamkan atau mengabaikan orang lain sebagai respon atas situasi tertentu. Jadi, sederhananya adalah tindakan diam atau mengabaikan seseorang dalam suatu konflik. Biasanya ini muncul saat seseorang marah atau kecewa, tapi memilih untuk diam gak ngomongin atau menanggapi. Diam-diam tapi memendam gitu, Ji. Bener banget Kai, silent treatment ini kadang dipakai sebagai bentuk kontrol atau punishment secara emosional. Tapi banyak juga nih orang yang sebenarnya nggak sadar kalau mereka ini sedang melakukan itu ke orang lain. Terutama nih buat para kaum introvert, kita sih nih Kai yang diceritain. Kalian sering banget gak sih jadi pelaku atau mungkin korban nih dari silent treatment ini? Betul, iTalkers, karena yang ngasih silent treatment mungkin berpikir, aduh biarin aja masalah sepele. Tapi yang menerima seringnya jadi bingung dan sakit hati ya. Kadang orang mengira kalau mendiamkan itu jalan keluar yang damai. Tapi ternyata malah menjadi masalah baru nih iTalkers. Kalian pernah gak sih ngalamin silent treatment atau malah menjadi pelakunya? Yuk bisa sharing pengalaman kalian melalui G-Form yang telah kami sediakan. Terutama cerita dari perspektif si introvert yang sering dituduh menjadi pelaku silent treatment ini nih. Betul banget, kita tunggu ya cerita-cerita dari iTalkers dan nanti kita bakal bahas di sesi sharing session. Sekarang kita pengen tahu dulu nih, kenapa sih orang bisa silent treatment? Kita akan bahas di segmen selanjutnya iTalkers. Stay tune! iTalk 88,9 FM, suara si introvert. Jadi, kenapa sih orang bisa melakukan silent treatment, Ji? Sebenarnya banyak sih Kai faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan silent treatment. Salah satunya bisa jadi karena mereka nggak bisa mengungkapkan perasaan dan emosinya. Atau nggak tahu gimana caranya menyampaikan pendapat secara langsung tanpa adanya konflik. Jadi mereka tuh mikirnya pasti kalau misalkan mereka bahas sesuatu gitu, masalah atau konflik yang terjadi, pasti bakalan berantem besar gitu. Nah, terutama nih bagi sebagian orang yang introvert, yang selalu merasa gak enakan sama orang, mereka ini sering banget gitu melakukan hal tersebut ke orang lain. Bener banget iTalkers, ada juga yang ngerasa kalau mereka diem itu lebih bikin orang lain mikir ulang atas tindakan mereka. Tapi kan kadang malah nimbulin kebingungan juga ya Ji. Kita jadi gak tahu salah kita di mana, ya gak sih? Betul banget Kai, ada juga nih yang merasa bahwa dengan diam mereka bisa mengendalikan situasi atau menghindari masalah yang lebih besar. Namun tetap aja, ini bukan cara yang sehat untuk berkomunikasi ya Talkers. Bener banget, bahkan ada juga yang melakukan ini karena pengalaman masa kecil yang kurang baik dalam mengekspresikan perasaan.
Jadi kompleks deh, bukan sekedar diem-dieman aja. Nah, ngomong-ngomongin tentang silent treatment nih, kalau kamu sendiri ada nggak sih kayak pengalaman dari silent treatment ini atau kayak suka silent treatment nggak sih? Pertanyaan itu dulu deh. Kalau bisa dibilang aku sering sih silent treatment Ji, karena ini kan sama-sama introvert ya, kamu juga pasti relate gak sih? Tapi apa nih kayak bener-bener pernah atau enggak gitu, harus detail gitu. Pernah dong, Sering atau enggak? sering deh kayaknya. Aku juga kayaknya sering ya beberapa kali, apalagi kamu punya pacar gak sih? Aduh, Kalau aku mungkin sering kali melakukan itu ke pacar aku sih. Nah, mungkin Night Talkers ada yang pernah mengalami nih, apakah kalian lebih suka ngomong atau diem aja nih saat marah? Nah, ngomong-ngomongin tentang silent treatment, nanti kita bakal bahas lebih jauh, tapi setelah yang satu ini. When you go, would you have the guts to say, I don't love you like I loved you yesterday? So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away. Masih terpancing bayangnya aku cinta. Andainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Bincangnya bukan jalan Without sorrow, it's just a land, and I just hope you know it is the sad song with nothing to say. I found a lifelong wait for a hospital stay. Well, if you think that I'm wrong, this never meant nothing to you. 'Cause the hardest part of this is leaving you. iTalk di 88,9 FM setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 hingga 11 siang bersama saya, Jian Fahira, kupas berbagai fenomena dari sudut pandang si introvert. Selamat mendengarkan. Ngomong-ngomong soal diem-dieman, ada stereotip soal introvert yang mungkin nyambung nih, Ji. Banyak yang menganggap kalau introvert itu pendiam, jadi mereka sering dianggap orang yang suka silent treatment-nya tinggi. Gimana pendapat kamu? Nah, itu sih sering banget ya aku dengar, sebagai introvert apalagi. Tapi nyatanya nggak semua introvert suka melakukan silent treatment. Introvert biasanya diam karena butuh waktu berpikir, bukan bermaksud mengabaikan. Padahal, introvert sama silent treatment itu beda, Kai. Introvert memang cenderung lebih nyaman dalam suasana tenang, tapi bukan berarti mereka ini nggak mau bicara sama sekali atau sebagai pelaku silent treatment. Jadi sebenarnya nggak selalu ya, Kai. Setuju banget aku, Ji. Apa yang diomongin kamu, introvert bisa ngobrol asik juga kalau sama orang-orang yang mereka nyaman, ya nggak, Ji? Benar banget. Silent treatment itu, iTalkers, biasanya lebih ke sikap menghindar atau mengabaikan saat ada masalah. Stereotip yang sering banget salah kaprah nih. Dan ingat ya, iTalkers, silent treatment bisa dilakukan siapa aja, gak cuma introvert doang. Bener banget. Jadi jangan selalu nyalain introvert ya. Betul banget nih, Kai. Dan penting banget ya buat kita pahami itu iTalkers, jangan asal menganggap kalau introvert itu sama dengan silent treatment. Buat yang introvert ataupun extrovert atau siapapun deh di dunia ini, yuk kasih pendapat kalian di G-Form kita yang udah kita share
Sebelumnya, stereotip ini bikin kalian merasa nyaman atau enggak sih? Kita tunggu ceritanya ya, Talkers. Siapa tahu kalian punya pengalaman menarik tentang silent treatment dan stereotip soal introvert ini. Atau mungkin kalian tahu cara buat menghadapi silent treatment dari orang lain. Bisa banget dibagi di sini yuk. Kirim sekarang dan kita bahas di segmen sharing session setelah ini. iTalk 88,9 FM, suara si introvert. Nah, sekarang kita udah masuk ke segmen sharing session nih. Yap, betul banget Ci. Di segmen ini kita bakal bahas pengalaman atau cerita-cerita dari iTalkers tentang silent treatment ini. Tapi sebelum bacain cerita iTalkers, aku mau tanya dulu nih sama kamu Ji. Kamu sendiri ada nggak sih pengalaman tentang silent treatment ini? Kalau aku ya pernah di silent treatmentin orang, tapi karena aku introvert banget ya orangnya, kalau misalkan nggak ngomong sama manusia pun aku nggak apa-apa gitu, kayak itu peace gak sih buat kita? Iya, betul. Kedamaian gak sih? Nah, jadi waktu itu ada deh satu orang ya, aku nggak bakal sebut di sini karena nanti takut orangnya merasa. Iya, sensor. Iya, jadi waktu itu orangnya pernah silent treatmentin aku, tapi waktu itu kan aku tahu sih maksudnya dia silent treatmentin aku ngerti gitu, aku tahu. Dan aku sebagai introvert, aku mikirnya kayak oh mungkin dia ada marah tentang sesuatu sama aku, jadi mungkin dia butuh waktu gitu untuk menyampaikannya. Dan waktu itu ya aku jabanin aja gitu sampai dia ngomong lagi ke aku. Walaupun nanti ujungnya juga minta maaf, sama-sama minta maaf gitu. Iya, betul banget. Kalau kamu gimana, Kai? Di situ posisinya sebentar Ji. Di Oke, situ maaf. Di situ posisinya kamu jadi korban kan? Jadi korban ya, tapi berarti itu masuknya jadi pelaku juga gak sih? Karena aku balik diemin. Iya juga sih. Nah, di sini cerita aku tentang pure aku menjadi pelaku silent treatment. Waduh, nih, pukulin. Iya, pas itu tuh ada orang yang nggak sengaja bikin aku sakit hati, terus dia diemin aku, terus aku pun diemin dia balik dong, karena aku ngapain minta maaf duluan? Nggak boleh gitu ya, iTalkers. Jangan dicontoh tuh. Terus setelah itu aku kayak ya udah sebulan 2 bulan. Terus dia nggak tahan mungkin, terus dia baru minta maaf duluan gitu Ji. Mirip-mirip sih, emang ya bener-bener nih introvert nih emang kalau misalkan dicap sebagai orang yang suka silent treatment emang kayaknya bener deh nih mungkin. Nah sekarang gantian nih, saatnya kita bacain cerita dari iTalkers. Ada dari Kak Pacar Neptunus. Waduh, ini namanya nih mengerikan juga ya kalau kita Betul. sepil di sini. Takutnya kita dicariin Neptunus nih. Aduh, gimana ya Pacar Neptunus ini? Ayo kita langsung ceritain Boleh. ya sih. Jadi kata Pacar Neptunus ini pernah. Jadi dulu aku punya temen, awalnya deket banget. Seru deh pokoknya. Sebenarnya dia bukan tipe introvert. Orang friendly juga kok orangnya katanya. Tapi tiba-tiba dia jadi diem, menjauh gitu. Karena berhari-hari ya udah aku tanya dong. Aku juga introspeksi diri, minta maaf kalau misalkan ada perbuatan aku yang bikin dia jadi marah atau kecewa ataupun sedih juga. Terus dia bilang, nggak apa-apa kok. Bilang nggak apa-apa. Terus pas ditanya, baru dia cerita dia kenapa. Udah deh perlahan balikan lagi. Tapi semenjak itu, aku jadi agak gimana gitu karena dia silent treatment. Gak enak gak sih disuruh nebak-nebak sendiri, terus tiba-tiba banget lagi ngedieminnya. Udah itu aja katanya Kaji. Oh my god, terima kasih buat Pacar Neptunus untuk sharing pengalamannya. Dan ya emang gitu sih ya, gimana. Tapi semoga sih mereka sekarang baik-baik aja ya, walaupun emang ada rasa-rasa yang gimana gitu. Betul, kata Pacar Neptunus ini mereka udah baikan kok, tapi masih agak canggung sedikit. Iya, semoga nggak canggung lagi ya. Iya, betul. Iya, oke. Mungkin bisa langsung ya ke cerita yang selanjutnya nih. Ada dari MMN. Oke, mau langsung cerita nih, Kai? Iya, boleh banget, Ci. Oke, jadi katanya saya pernah menunggu jemputan seorang teman hingga kurang lebih 2,5 jam di stasiun. Dia memang sudah minta maaf pada saat itu, namun permintaan maafnya terasa tidak seperti permintaan maaf. Maka dari itu, saya iakan saja.
dan bertindak seolah tidak terjadi apa-apa di antara kita, karena tidak ingin memperpanjang masalah katanya. Namun, seiring berjalannya waktu Kak ini, saya jadi lumayan malas bertemu dengannya. Ketika dia mengajak beli makan bareng, atau hanya sekedar hangout, saya tolak dengan halus, dengan berbagai alasan. Namun nih, ketika tidak sengaja bertemu, saya bertindak seperti tidak terjadi apa-apa seperti biasanya. Dan pada suatu hari, dia mengajak untuk bertemu. Kali ini agak cukup memaksa. Maka saya iyakan aja katanya. Dan dari situ dia benar-benar meminta saya untuk jujur dengan perasaan saya. Dan meminta saya untuk mengutarakan isi hati saya. Setelah pembicaraan panjang, saya akhirnya berbaikan dengan dia. Katanya gitu, Kak. Aduh, KMMN ini keren banget ya ceritanya. Detail banget ya, Ji. Iya, detail banget. Dan untungnya sih udah berbaikan sih katanya ya. Iya sih, untungnya iTalkers ini bijak gitu dalam Betul, menangani sesuatu. betul. Emang iTalkers. Nah, patut dicontoh nih teman-teman kalau misalkan ada yang punya pengalaman serupa gitu. Tetap aja kita harus berdamai gitu ujung-ujungnya ya. Harus itu mah. Iya, betul banget. Nih, aduh banyak sekali ya yang kirim kita G-Form. Ada, 1.100. Duh, ini kayaknya 2 juta gak sih? Banyak banget ya, Ji. Tapi kita di sini bakal sebutin 5 pengirim aja nih atau Iya, berarti berapa lagi, Kai? 3 lagi dong, Oke. ya kan? Nah, terus di sini ada sender selanjutnya. Ini dari Izumi. Waduh, ini namanya anime banget ya, Ji. Iya nih, aku gak ngerti Jepang-Jepangan tapi kayaknya emang Jepang sekali nih namanya ya. Betul, ini langsung aja gak sih kita ceritain dari Kak Izumi ini? Kepo nih. Sebentar ya. Di sini kata Kak Izumi, setelah saya amati dari beberapa orang sekeliling saya yang introvert, memang silent treatment adalah cara menunjukkan ketidaksukaan, kekecewaan, dan kemarahan mereka terhadap sesuatu atau seseorang. Bener banget Kak Izumi nih. Lalu, kata dia, saya adalah pelaku dari silent treatment itu sendiri. Saya tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan orang yang telah membuat saya kecewa. Alasannya adalah saya ingin menghindari berbicara yang dapat menyakiti hati mereka. Saya tahu diri bahwa saya itu memiliki kebiasaan jelek, yaitu omongan yang tidak dijaga dan kelewatan. Buruknya lagi, kadang saya tidak sadar bahwa itu menyakiti hati mereka. Saya tidak ingin memperburuk situasi, apalagi orang terdekat. Akan tetapi, saya akan mulai berbincang lagi dengan orang yang saya silent treatment-kan jika amarah saya sudah menurun. Semoga Kak Izumi amarahnya turun ya, cepet-cepet Iya, turun bisa gampang reda gitu ya. Iya. Dan tapi ini salfok nih katanya teman-temannya banyak juga nih yang introvert tadi kata Kak Izumi. Kalau katanya teman-temannya yang introvert memang sering banget melakukan itu ya. Emang kayaknya salah nggak salah sih, kayaknya mungkin kebanyakan betul introvert tuh banget. gitu kali ya. Iya. Oke, nah ini berarti ada 2 cerita lagi dan mungkin bisa langsung ya aku ceritain. Ini dari Kak, apa ini namanya? Oh, Kak Mah katanya. Ini promah atau apa ya? Oke, kita lanjut. Katanya gini. Nah, ini tentang percintaan nih, iTalkers. Jadi katanya, dulu mantan saya melakukan silent treatment kepada saya secara tiba-tiba yang membuat saya bingung dan gelisah. Saya bertanya-tanya, apakah saya adalah apakah saya ada salah dan saya harus bagaimana? Ada kalanya itu bukan salah saya, melainkan dia sendiri yang melakukan kesalahan dan dia memang tidak ingin diganggu gitu. Nah, jujur saja silent treatment ini membuat saya muak. Saya hanya ingin setiap permasalahan atau apapun dibicarakan dengan baik dan dicari solusinya. Saya merasa orang yang melakukan silent treatment itu egois dan mereka memilih diam, alih-alih menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang mereka mau. Mereka tidak cukup dewasa untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan dan dirasakan, malah orang lain yang disuruh menebak dan mengerti. Saya paham mungkin banyak faktor yang dipertimbangkan sehingga seseorang memilih untuk melakukan silent treatment. Alangkah baiknya, silent treatment itu harus dihindari katanya, Kak. Iya, betul banget kata Kak Mah. Iya nih, memang harus dihindari dan ya untuk kita ya para introvert mungkin kita harus mencoba Kurangi gitu ya. Iya, silent mencoba untuk mengungkapkan gitu ya, jangan malu-malu gitu dan mungkin harus lebih belak-belakan kali ya, Kai. Betul banget, Ci. Nih, di sini iTalkers ada 1 sender lagi, tapi dia hanya mengungkapkan perasaannya
jika kena silent treatment oleh orang gitu katanya. Kata Kak Ji sama nih, Ji juga ya. Aduh, G apa nih? G1, G2, G3? G1 kali ya ini. Nah, kata Kak G1, orang yang kayak gini rese banget katanya, yang suka silent treatment. Dan gue benci banget sama orang yang kayak gini, gak bisa diajak diskusi aktif alias kayak patung. Pengalaman terlalu banyak hingga hubungan terakhir pun usai katanya. Aduh, ini hubungan apa nih? Gara-gara silent treatment hubungan bisa usai ya, Talkers. Nggak boleh kayak gitu. harus dihindari tuh, makanya kalau misalkan hubungan kalian gak mau usai, semoga dihindari ya dari orang-orang yang sering silent treatment. Dan semoga kita nih Kai, aku sama kamu, semoga kita gak sering-sering melakukan itu lagi ya Kai. Iya, semoga banget. Nah, menarik banget ya iTalkers tadi cerita-ceritanya, dan ini bisa jadi pembelajaran buat kita kalau komunikasi yang terbuka itu penting banget loh. When you go, would you have the guts to say, I don't love you like I loved you yesterday? So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away. Masih terkejar bayangnya, aku sungguh cinta. Andainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Indahnya duka dalam With arms outward, it's just ain't living, and I just heard it all. It is the sad song with nothing to say. I found a lifelong wait for a hospital stay. Well, if you think that I'm wrong, this never meant nothing to you. 'Cause the hardest part of this is leaving you. Oke, balik lagi sama kita nih iTalkers. Tadi kan kita udah sharing-sharing ya tentang pengalaman aku, pengalaman Kai, dan juga pengalaman iTalkers yang udah dibacain sebelumnya. Nah, buat yang pernah kena silent treatment nih, kita sekarang mau ngomongin dampaknya. Dan untuk orang yang sering ngalamin silent treatment, mungkin tahu ya nggak enaknya gimana diperlakukan kayak gini. Dan bukan cuma memengaruhi hubungan interpersonal aja, tapi juga kesehatan mental nih, iTalkers dan Kai. Betul banget, Ci. Biasanya mereka jadi merasa kebingungan. Bahkan ada juga yang merasa rendah diri atau pers karena dianggap gak layak diajak bicara. Dan efeknya terhadap korban bisa serius loh. Salah satunya bisa buat seseorang merasa cemas, merasa gak dihargain, stres, gak percaya diri, bahkan bisa sampai depresi kalau terus-terusan jadi korban silent treatment ini atau pers. Ih, ternyata ngeri banget gak sih ya dampak dari silent treatment ini? Jadi penting banget nih buat kita sadar akan dampak dari si silent treatment ini. Dan lebih hati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Jangan menjadikan perilaku buruk ini menjadi kebiasaan atau menormalisasikan perilaku silent treatment ini kepada teman-teman kita ya, Talkers. Betul banget, iTalkers. Jangan biarkan dia menjadi tameng atau cara untuk menghindari dari masalah. Oke, nah sebelum kita ke sesi selanjutnya nih, kita bakalan dengerin beberapa lagu dulu nih teman-teman iTalkers. Oke, stay tune ya. When you go,
would you have the guts to say I don't love you like I loved you yesterday? So Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away. Masih terpenjara bayangnya, aku sungguh cinta. Andainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi, meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Injanya bukan dalam kenangan. With arms around, it's just a land, and I just hope you know it is the sad song with nothing to say. I found a lifelong wait for a hospital stay. But if you think that I'm wrong, this never meant nothing to you. 'Cause the hardest part of this is leaving you. Oke, balik lagi sama kita iTalkers, dan dari tadi kita ini udah membahas terkait sharing-sharing penyebab dan juga dampak dari silent treatment. Nah, gimana sih cara menghadapi dan menghindari silent treatment ini? Nah, kita bakal bahas ini nih Kai, dan kita mungkin punya ada beberapa tips, gak tips sih, cara nih untuk mungkin iTalkers bisa diaplikasikan gitu di kehidupan kalian. Bisa juga nih buat kita Kai. Nah, kalau misalkan nih teman-teman atau teman-teman dari iTalkers kita ngerasa diabaikan, jangan langsung marah atau balik mendiamkan, jangan langsung silent treatment balik nih. Coba cari waktu yang tenang buat bicara baik-baik, harus tetap tenang dan jangan terbawa emosi. Mungkin aja nih dia memang lagi mencoba untuk merangkai kata gitu, biar nggak menyakiti hati kalian gitu iTalkers. Betul banget iTalkers, kita bisa aja ngobrol pelan-pelan dan penuh empati, supaya orang tersebut tahu kalau kita peduli dan ingin menyelesaikan masalah dengan baik-baik. Kadang dengan ngomong baik-baik, masalah bisa terselesaikan tanpa perlu silent treatment. Dan buat seseorang yang biasa ngasih silent treatment, coba dipikirkan baik-baik ya. Apa ini bakal memperbaiki situasi atau malah tambah runyam? Nah, di note ya iTalkers, dan buat yang biasa ngasih silent treatment nih, yuk coba kita berlatih untuk lebih terbuka dan belajar untuk mengekspresikan perasaan meskipun susah. Kita juga nih Kai harus nih mengaplikasikan cara tersebut, dan juga kita harus belajar untuk nggak silent treatment lagi nih Kai. Nah, ini sangat membantu sekali nih untuk mengurangi perilaku silent treatment. Karena silent treatment itu bukan solusi, tetapi komunikasi yang terbuka itu baru adalah kunci. Agak kerasa ya iTalkers, kita udah sampai di penghujung obrolan seru kita tentang silent treatment ini. Semoga obrolan kita hari ini, iTalkers bisa mendapat insight baru tentang gimana menghadapi dan menghindari kebiasaan seperti silent treatment ini. Dan lebih bijak juga dalam menghadapinya iTalkers. Nah, yang paling penting juga nih, teman-teman iTalkers, kalau ada masalah, coba selesaikan dengan komunikasi, bukan dengan diam aja. Nah, iTalkers, komunikasi yang sehat adalah kunci dari hubungan yang baik. Hubungan apapun ya, nih hubungan pacaran, hubungan temenan, hubungan atasan dan bawahan, dan banyak hubungan-hubungan lainnya ya. Betul banget. Terima kasih ya buat semua yang udah dengerin dan ikut sharing cerita di program acara Dialog Diam hari ini.
Tetap semangat dan selalu jaga komunikasi yang baik ya, iTalkers. Nah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di program yang sama yaitu Dialog Diam. Pastinya di iTalk 88,9 FM, aku Jihan. Dan aku, Kayla, pamit undur diri. Stay tune di iTalk 88,9 FM dan selamat melanjutkan aktivitas kalian hari ini. Bye-bye, Bye-bye, iTalkers! Thank you for listening to iTalk. Semoga obrolannya bisa bikin hari kalian tambah seru ya. Stay chill and keep it real. iTalk, peace out.